Selamat siang, salam rumput Talks Indonesia. Siang ini kita bakal bawain pertanyaan kawan kita di kolom komentar yang dimana kawan kita bertanya, Bang, mengatasi merpati yang gembung pada temboloknya. Ingat, ini beda. Gembung dan kembung itu beda, ya. Kalau kembung, posisi si merpati doyan minum tapi nggak mau makan. Setiap dikasih makan, dia pasti memuntahkan makanan yang sudah masuk di dalam temboloknya. Tapi kalau gembung pada tembolok si merpati, berarti isinya angin. Nah, itu dua perbedaan. Jadi jangan disamaratakan, karena di luar sana sebagian orang menyamaratakan hal seperti itu. Padahal itu beda banget, jauh banget perbandingan dan perbedaan antara kedua penyakit tersebut. Biasanya umum yang diderita sama unggas, kebanyakan burung merpati dan ayam. Nah, di sini kita bahas, semoga bermanfaat untuk kawan kita siang ini. Selamat siang, salam hormat Talks Indonesia. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya, amin, tanpa terkecuali. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, mampir, dan komennya. Oke, kita bahas sesuai opening awal, mengatasi merpati yang temboloknya gembung. Sebelum kita bahas kayak gitu, di sini cuman saya kasih perbandingan ya. Kembung dan gembung itu beda. Kalau kembung, merpati doyan minum, gak mau makan, ujung-ujungnya nanti muntahin makanannya terus. Nanti yang lebih parah lagi, tewas. Tapi kalau gembung, biasanya masih bisa ketolong. Gembung yang kita bahas kali ini, temboloknya berisi angin. Dari pangkal leher sampai tembolok bawah. Biasanya ngebalon, kayak bentuk balon. Ada sih merpati hias yang kayak ngebalon itu temboloknya ada, tapi enggak. Ini kita bahas merpati yang kita biasa buat main, buat lomba, tapi temboloknya gembung. Gimana caranya, Bang? Oke, simple. Gue yang udah pernah ngalamin sekali, karena dulu merpati tersebut pernah cedera. Kasusnya pernah cedera, nabrak pondasi bawah di lapangan. Nah, kalau kasus kawan kita ini nggak tahu, karena nggak dikasih tahu kasusnya kenapa sebelumnya, kita ambil kasusnya seperti saya aja deh. Karena konsepnya gini, proses penyembuhannya itu yang paling penting kan. Waktu itu nabrak pondasi bawah, besoknya aman-aman aja, lusanya baru kelihatan tuh temboloknya gembung, isinya angin. Nggak mau makan, nggak mau minum. Kalaupun ada yang pernah saya dengar, dia masih mau makan dan minum, tapi kondisi temboloknya itu masih gembung. Nah, itu isinya angin, beneran angin kok. Bener-bener angin, karena kawan kita ini bilang setiap dipencet temboloknya itu ngisinya angin. Memang dipencet keluar nih, kempes lagi temboloknya, tapi setelah beberapa menit yang pernah saya alami itu nanti gembung lagi. Kayak apa sih kalau saya bilang ya, kayak balon sih temboloknya itu loh, gede, ngisinya gede gitu. Itu beneran angin. Jangan ini ya, kalau saya bilang kalau memang bener-bener isinya angin, ya kemungkinan isinya angin, jangan juga ditusuk biar anginnya keluar, enggak. Kalau saya pribadi dulu pernah saya disaranin sama kawan yang lebih paham tentang hal ini. Si merpatinya dipuasakan dulu selama sehari, kasih makan minum sedikit aja kalau memang dia masih mau makan minum. Kalau memang dia nggak mau makan minum ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Puasakan sehari, nggak usah takut dia dehidrasi, nggak usah. Kalau memang ketakutan dehidrasi, kasih air minum sedikit aja. Nah, setelah itu, setelah dipuasakan 1 hari, yang saya dikasih tahu ya, dan itu saya coba sendiri memang berhasil. Itu teman-teman di luaran sana yang ngalamin hal seperti ini, beli kerupuk di warung agak nggak logis sih kalau saya bilang obatnya, cuman umpan loh, saya yang ngalamin sendiri. Kerupuk di warung kan banyak kerupuk tuh kalau di warung kan. Kalau yang saya beli waktu itu kerupuk cacing, memang disaranin kerupuk cacing, kerupuk yang bentuknya bulat putih yang motifnya ngacak itu, itulah pokoknya ya. Beda daerah beda lagi namanya biasanya. Itu kan terbuat dari sagu dan terigu sebetulnya bahan kayak gitu ya. Cuman lebih banyak sagunya. Nah, itu direndam ke wadah yang ada airnya. Yang penting nggak terlalu banyak airnya, karena kondisinya kita harus membuat kerupuk tersebut kerendam air terus lunak atau lembut. Biarin aja dulu sampai lembut, benar-benar lembut, baru nanti dilolohin ke si merpati yang mengalami kondisi gembung pada temboloknya.
Apalagi sih itu ngetok-ngetok. Itu hal yang simple, obat yang paling murah tapi jarang orang tahu. Kalau memang dipertanyakan, Bang emangnya sembuh? Kalau khusus untuk yang saya alami itu sembuh total. Bang berapa lama prosesnya? Kalau yang saya alami 4 hari. 4 hari si merpati tersebut sembuh total. Kondisi temboloknya dari pangkal tenggorokan sampai tembolok itu benar-benar kempes. Percaya atau enggak, silahkan dicoba. Yang pasti si merpati tersebut dikasih bahan yang kayak gitu nggak bakalan mati. Karena dulu juga saya sempat pasrah apa sih obatnya gitu. Setelah dikasih tahu, setelah bener-bener dikasih tahu sama kawannya bener gitu. Coba deh. Jadi saya coba karena saking frustasinya nggak tahu obatnya, saya coba ya sembuh. Nah, jadi kondisi merpati tersebut akhirnya mau makan lagi, mau minum lagi, kondisi terbang kayak semula, pokoknya kembali seperti semula. Itu yang saya alami. Memang sebagian orang mungkin mentertawakan solusi yang saya berikan. Karena mereka mungkin nggak pernah nyoba, atau memang mereka ada obat yang lain, opsi atau pilihan untuk mengobati merpati yang temboloknya gembung berisi angin. Mungkin mereka punya opsi pilihan obat yang lebih logis, masuk logika obatnya ya nggak. Kalau saya menghormati apa yang mereka lakukan, selama itu nggak menyiksa si merpati tersebut dalam kondisi yang sakit seperti yang kita bahas kali ini. Betul kan? Opsi apapun lakukan. Yang penting tujuannya untuk penyembuhan si merpati tersebut. Jadi kalau untuk kawan kita ini udah saya jelasin ya. Fokus ke pembahasan kita kali ini. Beli kerupuk di warung yang namanya kalau di sini kerupuk cacing, yang terbuat dari sagu campuran terigu segala macam putih, itu biasanya ada di rumah makan banyak juga kan. Itu murah, satunya paling 1.000 sekarang kan. Direndam pakai air, nggak perlu semua, kalau kondisinya besar bagi 2. Direndam pakai air, itu kita tunggu lembut posisi teksturnya, baru nanti kita lolohin ke si merpati yang memiliki kondisi temboloknya itu gembung yang berisi angin. Jadi nggak perlu dipencet keluar angin, nanti ngisi lagi angin, nggak perlu dipencet-pencet Bang. Karena semakin lo pencet Bang, nanti tetap aja anginnya tetap masuk lagi. Entah itu angin atau apa, secara logika bahasa kedokterannya gue nggak tahu. Yang pasti itu yang saya alami. Agak nggak logis memang penyembuhan yang kali ini saya kasih tahu, cuman ya nggak tahu juga. Karena itu pengalaman saya, itu yang saya share. Semoga bermanfaat untuk teman-teman kalau memang ada yang ngalamin hal seperti ini. Ingat ya, seperti pembahasan awal, kembung dan kembung itu beda. Beda jenis penyakit, beda lagi penanganannya. Jadi jangan salah paham. Untuk kawan saya kita ini, untuk kawan kita kali ini, udah saya bahas, udah saya jawab. Kalau memang kurang jelas, silahkan di kolom komentar. Kalau memang kurang jelas lagi, tetap di kolom komentar. Kalau memang ada opsi jawaban lain dari teman-teman yang udah pernah ngalamin, silahkan tulis di komentar, bantu kawan kita ini dalam masalah dia mengatasi penyakit burungnya. Saya rasa cukup siang kali ini. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.